Yang saya hormati Dinas Kesehatan Kabupaten Kayuk Utara, yang saya hormati Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayuk Utara atau yang mewakili, yang saya hormati Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, surat penghentian sementara kegiatan tersebut kepada kontraktor. Dan kalau tidak salah saya, batas waktu ini, kalau tidak salah saya 14 hari. Ya, 14 hari ini udah 10 atau 11? Pak, tolong jawab dulu, Pak. Ini hari ke-14, Pak. Hari terakhir. Kalau begitu ini kita sama-sama kerja keras nih. Ketika sesuai dengan aturan ini hari ke-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kayuk Utara, Wakil Ketua beserta seluruh anggota Komisi 3 DPRD Kayuk Utara, yang kami hormati Kepala Dinas yang dapat sebutkan satu persatu, Kepala Desa dan seluruh peserta rapat yang alhamdulillah dapat bersama-sama hadir pada siang hari ini. Terima kasih kepada pimpinan. Perkenalkan, saya Lembaga Permasyarakatan Ketua LPM, dan berkaitan dengan polemik yang saat ini kita bahas, kebetulan di desa kami tidak perlu lagi kami jelas balik karena semua yang telah Pak Arifin, Pak Ridwan sesuai yang apa kami curhatkan pada kunjungan kemarin beliau di desa kami. Selanjutnya fokus tadi dimintakan, saya kebetulan juga diminta oleh ahli waris yang milik kita di samping SMP itu untuk katakanlah sebagai juru bicara. Jadi berkaitan dengan harga yang sempat diucapkan oleh Pak Ridwan itu, angkanya yang disebutkan Pak Ridwan itu juga bukan atas permintaan kami, angka tersebut. Karena angka tersebut untuk nilai tanah di situ itu sangat-sangat jauh di bawah. Nah, ini berdasarkan usulan dari pemerintah ketika saya dan Kepala Desa Pak Rajali beserta saudara saya, salah satu ahli waris, saat itu datang ke Dinas Kesehatan untuk mengklarifikasi persoalan yang kita bahas pada hari ini. Jadi angka tersebut muncul, disampaikan kepada kami ketika di Dinas Kesehatan, dan angka tersebut juga sudah saya musyawarahkan ke ahli waris sebagai dukungan masyarakat Desa Simpang 3. Terus digarisbawahi, kami masyarakat Desa Simpang 3 sama sekali tidak ada niat untuk menggagalkan, untuk menghambat segala pembangunan yang ada di Kayuk Utara. Silakan di Desa Sejahtera dibangun puskesmas, tapi jangan pindahkan puskesmas kami. Kami dengar isu puskesmas kami akan dijadikan sebagai pusat kesehatan lain yang khusus. Kami tidak perlu, karena kami masih butuh puskesmas di situ itu. Makanya kami musyawarah kecil ketika itu bersama Ketua BPD, Kepala Desa, masyarakat, bahkan masyarakat dari Riang Berasap setuju untuk audiensi di DPRD karena menolak pemindahan puskesmas ini. Saya ulangi sedikit, kalau ditempatkan di Sejahtera, wajarnya itu di mana? Kalaulah dipandang Sidu dan Sukadana tengah-tengah Sejahtera, betul. Tapi apakah yang merasa itu kita tidak dianggap sebagai masyarakat Kayuk Utara? Apalagi di Dusun Pangkalan Tapang, 12 kilo dari situ. Maaf Pak, saya potong. Kalau dapat kita jangan kembali ke belakang. Kami fokus minta gambaran. Kami hormati Saudara OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kayuk Utara, yang kami
hormati Saudara Kepala Desa Simpang 3 Siduk serta staf, dan yang kami hormati Bapak serta undangan, dan kami hormati Saudara Sekwan beserta staf. Mungkin langsung saja saya Ketua mengamati atau apa yang telah disampaikan oleh tiga elemen ini. DPRD bukanlah satu lembaga penghalang dalam pembangunan kucuran dana dari pemerintah daerah yang berbentuk khusus. DPRD sangat mendukung penuh terhadap dana DAP. Mengapa demikian? Sehingga nilai dan sudut pandang dari DPRD tidak ingin ada indikasi yang salah dalam proses dana DAP. Mengapa demikian? Hal ini barangkali kami juga dari DPRD, sebenarnya saya merasa seakan-akan DPRD itu ingin menolak dengan bahasa-bahasa yang disampaikan. Tapi DPRD tidak demikian. Komisi 3 DPRD Kabupaten Kayong Utara, barangkali seluruh lembaga DPRD mendukung semua dana yang masuk ke Kabupaten Kayong Utara. Tetapi DPRD meminta agar semuanya dengan mekanisme, bukan dengan tatanan Anda senang, saya senang. Tidak demikian. Nah, makanya kami mengundang ini, kami anggap mengapa? Nah, kalau kami menelusuri sebuah mekanisme yang apa yang terjadi di sini, jelas. Apa yang disampaikan pihak pemerintah desa Simpang 3 kepada kami melihat Pak, draft pelaksanaan relokasi anggaran itu sesuai dengan DPA itu di desa Simpang 3. Tapi pembangunannya di desa sejahtera. Nah, kenapa demikian? Sebuah pergeseran kegiatan, apalagi yang berbentuk dana alokasi khusus, itu harus jelas dengan DID-nya, artinya perencanaannya. Nah, ini harus jelas. Makanya Komisi 3 mengambil jalan tengah sebagai jembatan dari dua belah pihak. Apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Simpang 3 yang mana barangkali mereka merasa keberatan karena lokasinya di Simpang 3 relokasinya, tapi dibangun di sejahtera. Di dalam pelaksanaan anggaran APBD itu harus sesuai dengan draft pelaksanaan anggaran. Nah, pembangunan di DPRD tidak boleh pindah ke kantor bupati, karena rencana kerja anggaran itu jelas. Itu sebuah proses untuk menyampaikan kepada draft pelaksanaan anggaran. Kami DPRD ini dukung, jangankan hanya satu puskesmas, 34 desa dengan puskesmas DPRD dukung gitu. Nah, cuma kami mau proses mekanisme yang jelas agar keuangan negara yang disupport kepada Kabupaten Kayong Utara itu tidak dianggap akan ilegal. Nah, hari ini kami ingin bertanya dengan Bapeda, kami ingin bertanya dengan kata pemerintah, kami ingin bertanya dengan OPD. Nah, mana DID-nya? Desa sejahtera tentang pembangunan puskesmas. Anggota Dewan saya minta dengan Pak Ketua semua buka RK dan DPA pelaksanaan APBD tahun 2020 untuk 2021. Adakah itu di desa sejahtera? Nah, saya tuh dukung secara pribadi, apalagi lembaga. Saya maafnya barang ini kita letakkan sesuai dengan mekanisme. Nah, bicara masalah harga tanah sebenarnya itu urusan OPD dengan pemilik tanah. Kalau dia tidak ada tanah. Nah, kami sebagai lembaga DPRD menjabat urusan ini, tempatkan pembangunan ini sesuai dengan mekanisme dan tidak melanggar apa yang menjadi kewenangan hukum. Kami tidak mau desa sejahtera misalnya tak ada DID. Nah, uang 3 miliar DID-nya adalah puskesmas Sidu. Nah, membangun di sejahtera harus ada DID. Karena dasar keuangan itu harus berdasarkan DID perencanaan. Nah, apalagi pembangunan ini harus ada IMB yang dikeluarkan oleh Dinas PU. Artinya mekanisme, tapi bukan kita serambang saja, serada senang gitu. Kita tidak mau itu, makanya kita undang di sini, kita carikan solusi. Saudara pimpinan, saya minta detail Menkes Timur sebuah pembangunan puskesmas ini. Nanti jangan sampai DPRD ketok palu dan main kucing-kucingan. Kalau ini tidak ada dalam DPA, jangan lakukan Pak. Jangan lakukan. Jangan pernah lakukan itu kalau tidak ada dalam DPA. Sesuaikan dengan draft pelaksanaan anggaran. Karena draft pelaksanaan anggaran itu halal hukumnya dan banyak
yang diberikan kepada pemerintah kabupaten berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah. Itu sudah jelas. Nah, makanya saya tidak masalahkan tanah, saya tidak masalahkan itu. Saya hanya ingin bertanya saja. Nah, makanya saya bertanya pertama dengan Pak Bambang, saya tidak ingin nanti pembangunan puskesmas nanti setelah dibangun itu ada urusan kriminal. Saya tidak mau itu. Nah, apalagi saya dengar ini masalah lahan harus ditinjau lagi dengan tata ruang. Nah, artinya kita harus ada PU. Nah, PU harus jelaskan tata ruangnya. Nah, menurut saya ini barangnya ada sudah di sini. Barang ini sudah sentralitas tadi karena dia memakai NIK nomor induk puskesmas Siduk. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Pak Ketua, karena hak saya di sini ada 3, registrasi, pajak dan pengawasan. Saya gunakan pengawasan hari ini. Saya mau lihat DID puskesmas yang dibangun di Desa Sejahtera. Karena saya tidak mau pembangunan masuk di kaya untuk ilegal. Nah, saya tidak mau itu, saudara ketua. Saya terus terang, saya tidak mau itu. Makanya saya langsung saja karena saya juga punya DPA. Nah, saya tidak mau itu. Kalau dia di Siduk, kalau dia Sejahtera terhadap hari ini karena dia adalah relokasi pembangunan puskesmas Siduk yang diletakkan di Desa Sejahtera, maka dia akan ada DID atau perencanaan. Nah, saya minta saudara ketua, melalui ketua, saya tidak minta dengan OPD, saya melalui saudara ketua, karena ketua adalah pimpinan saya. Maka saya juga minta dalam, kalau tidak bisa sekarang, barangkali saya besok atau lusa meminta. Karena di sini ada pembayaran tanah yang harus dicopot dari dana 7 miliar. Sesuai dengan penjelasan Pak Kepala Dinas bahwa di sana kita akan ganti lahan. Nah, katanya yang telah dikeluarkan kepada pihak yang telah menimbun atau bekerja pada lokasi awal. Nah, artinya sudah ada ganti rugi. Nah, saya di sini saudara ketua sudah tidak masalahkan tanah, tapi saya sudah real ingin bahwa sebenarnya ini harus dibangun di mana. Nah, saya sudah tidak masalahkan tanah. Karena mengapa? Karena saya hitung-hitung pun ini kalau betul-betul tidak bijak dalam mengurus ini, gonjang-ganjingnya barang ini juga tidak jadi. Karena saya hitung itu tinggal 117 hari saja, 127 hari. Karena pelaksanaan APBD itu per 31 Desember, hari ini udah 9 tanggal 7. Nah, cuman saya jangan sampai ini menjadi temuan bahkan masuk angin nanti oleh pihak lain selain DPRD dan OPD-OPD yang ada. Saya minta saudara ketua, kalau memang DPA-nya ada di Desa Sejahtera, saya minta tunjukkan. Pertama khusus lembaga DPD, rekan-rekan anggota DPRD. Yang kedua, saya minta DID-nya saudara ketua. Nah, DID-nya, kalau memang ada DID-nya, saya juga melihat di Desa Sejahtera. Nah, makanya saya di sini saya tidak bicara masalah duit. No, Pak Tapem, Pak Peda, OPD, saya hanya minta DID-nya. Nah, kenapa saya minta DID-nya? Karena relokasi saya dulu sudah ada. Itu pembangunan di Desa Sejahtera itu papan perangnya bisa jadi saksi dan itu bisa saya bawa ke pihak yang berwajib. Nah, karena ini bisa mengalih fungsikan keuangan negara. Nah, ini bisa saya tarik ini barang. Saya bisa tidak sependapat dengan 5 anggota DPRD yang ada. Saya merasa saya punya hak pengawasan anggaran keuangan negara. Kalau saya tidak kuat di sini, saya gandeng satu lembaga. Nah, karena saya juga mau melihat apakah benar pemerintah daerah ini membangun sesuai dengan EKPD dan DPA. Karena DPRD yang menyelesaikan APBD ini, saudara ketua. Nanti jangan-jangan DPRD main kucing-kucingan di belakang ini, saya tidak mau. Maka saya tidak mencampur masalah urusan tanah, harga tanah. Sekarang hari ini dibangun di mana? Sesuai dengan DID dan sesuai dengan DPA. Itu saja saya pimpin dapat kami sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari satu sisi silakan
silakan dari pihak keluarga, ini kesimpulan pertama, silakan dari pihak keluarga memutuskan hasilnya sampai iya, walaupun udah diputuskan, tapi kami pembicaraan berikutnya Pak Bambang setidak-tidaknya harus dapat lagi dari pihak keluarga. Intinya jam 9 besok Pak Bambang sudah memerintahkan pihak pelaksana. Keduanya apa yang disampaikan oleh Pak Lamat, pihak keluarga sudah mengucapkan bismillah. Jadi suatu saat jika ini lebih apa yang disampaikan oleh Kabid Asep, kalau memang udah rezeki kita, seandainya apresiasi menentukan 50, kami dan kawan-kawan DPR tetap menggiring masalah ini walaupun pemerintah terutang, gimana caranya kita carikan duitnya. Nah itu. Keduanya, ketika apresiasi nanti berkata lain, seandainya mengurangi hal itu karena pihak keluarga sudah mengucapkan bismillah, berarti ini memang itulah ketentuannya. Ini apa yang sudah ditandatangani hari ini, notulen rapat akan sampaikan itu, sama juga ini dari Kabid Asep ini sudah merupakan suatu keputusan bersama gitu. Jadi tidak perlu lagi kita merepotkan dari pihak keluarga untuk bikinan, tidak usah lagi lah. Nah, jadi ini sudah sama, mungkin itu bisa diterima dari keluarga ya. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri ini, sepertinya ini kalau kita bicara titik terang seperti ini udah dapat Pak Bambang. Saya yakinlah ini dengan niat baik keluarga mungkin Tuhan mendengarkan ini. Kita berdoa kawan-kawan, mudah-mudahan ini apresiasi bisa lebih. Bisa lebih. Dan jangan kita doakan kurang, kasihan keluarga pihak keluarga. Tapi yakin kami dari DPRD tetap mendukung hal ini. Mungkin Pak Bambang besok boleh buatkan surat ini karena ini resiko juga buat Kabupaten Kayong Utara. Ya, mungkin bisa disepakati dari pihak keluarga ya. Alhamdulillah. Masih ada tambahan, pimpinan? Ya, silakan. Jadi gini pimpinan, tentulah sebuah keputusan tidak terlepas dari sebuah risiko keputusan. Ya. Hari ini kita alhamdulillah dengan sepakat bersama bahwa Puskesmas akan kembali ke Desa Sidu, Simpang 3 Sidu. Nah, tentulah besok juga barangkali ada yang berpikir Wantanya Gunung apa pindah ke sana. Untuk mengkaji hal ini terjadi, tentulah kita juga selaku ketua harus ada surat hasil keputusan rapat bersama ini. Nah, karena ini menurut perasaan saya, tetap ada nanti orang berikutnya yang datang. Apa di tempat kami tidak jadi, harus ke Simpang 3 Sidu. Tentu ini masih ada kerja Pak, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Nah, yang jelas sesuai dengan TPA itu sudah kita selamatkan Simpang 3 Sidu. Nah, namun kita sebagai lembaga DPRD juga Pak Ketua, kalau dapat nih keputusan dan kesepakatan yang telah diambil pada hari ini, pertama ini selagi tanah ini belum dibayar cash and carry, kita minta ada kopiannya ataupun aslinya kesepakatan antara dinas dan pihak keluarga untuk DPRD, karena ini sebagai bukti bahwa Puskesmas dibangun untuk sementara itu tidak dengan cash tapi dengan kredit. Nah, artinya kesepakatan itu harus kita terima. Jangan hanya kita rapat punya nutulen, tapi kita tak punya kesepakatan dua belah pihak. Nah, sehingga kita tahu dan kita memang benar-benar memfasilitasi urusan ini. Nah, makanya apa disampaikan saudara Asep itu betul sebenarnya. Nah, kalau kita belum bayar, tulis saja situ belum bayar. Kalau sudah bayar, sudah bayar. Kalaupun itu kesepakatan bersama, bikinkan kesepakatan yang akan menjadi arsip sebuah rapat hari ini untuk penentuan masalah tanah Puskesmas Sidu. Mungkin itu saya pimpinan yang dapat kami sampaikan. Artinya saya secara pribadi minta ada bukti kesepakatan dua belah pihak antara pemilik tanah dengan OPD terkait sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita akan suruh sekretariat buat itu nanti
Bismillah kita anukan. Yang penting kita jangan melebar ke sana dulu karena waktu kita udah. Jadi harapan saya nanti ketika dimanapun berada tapi pindahkan kita anggota DPRD harus konsekuen juga, kasihan juga dengan pemerintah, kasihan juga dengan kepala dinas. Seandainya ada yang bertanya itu kewajiban kita untuk menghandle, untuk menghadap hal tersebut. Mungkin gitu ya Pak Bambang ya. Tidak bisa juga dibiarkan Pak Bambang, seorang kasihan juga Pak Bambang. Jadi ini bisa disepakati Pak Bambang ya. Jadi Pak Bambang tinggal silakan besok. Nanti suratnya kok seandainya apa yang disampaikan oleh saudara Ripin dari pihak sekretariat minta tanda tangan kesepakatan untuk keluarga ataupun kepala dinas, mungkin tolong ya Pak Bambang ya. Nah, mungkin itu cukup Pak Iben, nanti ada kita bikinkan untuk pegangan. Mungkin saya kira cukup ya, ini clear ya. Jadi intinya Pak Bambang siap-siap aja besok. Lokasinya di mana? Mungkin saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan, kehilapan saya atas nama pribadi dan rekan-rekan anggota Komisi 3. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rapat di DPR Kayong Utara. Alhamdulillah telah selesai.